aksi korupsi bisa memiskinkan ribuan orang. Setiap rupiah yang hilang, selalu ada seseorang yang kehilangan harapannya. Uang yang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi anak sekolah dengan layak, hilang. Dana bantuan yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, bantuan pembangunan jalan yang di desa hilang begitu saja meninggalkan kerusakan yang tak kunjung diperbaiki. Dan ironisnya, sebagian pelaku beranggapan itu hanya sedikit. Namun, konsekuensinya sangat besar bagi kehidupan orang lain. Kita sering melihat kasus korupsi bernilai miliaran hingga triliunan di layar televisi. Namun, yang jarang kita sadari adalah perilaku-perilaku kecil di lingkungan kita turut memupuk akar yang sama. Ada yang membayar demi urusan dipercepat, seolah-olah prosedur dapat dibeli. Ada pengendara yang menawarkan uang ketika terjaring razia demi menghindari sanksi. Tindakan-tindakan ini tampaknya sepele, namun pada hakikatnya membenarkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan keadilan. Korupsi selalu punya korban. Contohnya, bantuan sosial yang tidak sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ini dikarenakan data yang telah dimanipulasi oleh oknum-oknum yang bekerja sama. Kemudian, contoh lainnya yaitu kesempatan kerja yang dirampas dari orang yang kompeten digeser oleh orang yang hanya bermodalkan koneksi. Jadi sebenarnya, korupsi ini bukan hanya sekedar uang yang hilang, melainkan hak yang dicabut dan masa depan yang telah dipatahkan. Kerusakan akibat korupsi tidak selalu terlihat langsung, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan yang meningkat, pelayanan publik yang memburuk, serta para pelaku usaha kecil yang kesulitan berkembang. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik perlahan hilang, meninggalkan ruang untuk ketidakpastian. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka fondasi bangsa juga ikut melemah, tanpa perlu peperangan dan bencana. Kita sering melihat kasus korupsi itu sebagai persoalan pejabat kan? Padahal masyarakat juga bisa menambah masalah. Dan contoh dari kita seperti memberi uang agar mempermudah antrian lebih cepat, Atau kita meminta bantuan kepada orang dalam supaya urusan kita dipermudah. dan bahkan membiarin hutan liar karena merasa itu lebih mempermudah urusan. Semua itu berangkat dari pola pikir yang sama. Kita membenarkan pelanggaran demi keuntungan pribadi. Jadi, jika hal sesederhana ini aja kita abaikan, lalu bagaimana kita bisa menuntut perubahan terhadap kasus besar? Para teman-teman ingkang dados wiwitaning bangsa, monggo sami ngadepi ngajeng kanthi ati resik lan tindak leres. Sampun purun ginakaken dalan glarung, sanadyan arupa manggihipun. Sampun dalam budidaya tumindak culika ingkang dados wiwitaning korupsi. Tansah jujur, tansah tegas, lan tansah njungi penghormatan marang hak sesami. Bangsa punika saged maju menawi nom-nomanipun purun dados telada becik wiwit sak menika.